Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Fiani, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Prodi Ilmu Administrasi Negara, dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan 4 pokok pembahasan mengenai ilmu politik. Yang pertama, sejarah dan perkembangan ilmu politik. Kedua, pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik. Ketiga, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Dan yang keempat, demokrasi. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan ilmu politik. Perkembangan ilmu politik. Jika ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial yang dimiliki dasar, rangka, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada abad ke-19. Jika ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka dapat dikatakan ilmu politik lebih tua usianya. Di sini terdapat 4 perkembangan di ilmu politik. Di Yunani kuno, pemikiran tentang negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi, seperti bukti karya tulis Herodotus, Plato, dan Aristoteles. Kedua, di India dan Cina telah mewariskan berbagai tulisan politik dalam kesusastraan, Dharma Sastra, dan Arthasastra pada 500 sebelum Masehi. Tiga, di Indonesia, karya tulis membahas masalah sejarah dan kenegaraan seperti negara Kartagama yang ditulis pada masa zaman Majapahit. Dan yang keempat, di Philus Cina, Confucius Mencius pada tahun 350 sebelum Masehi. Selanjutnya, definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah sebuah ilmu yang mempelajari politik atau perpolitikan. Politik adalah usaha menggapai usaha yang lebih baik. Di sini terdapat 5 konsep pokok dalam ilmu politik. Yang pertama, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai konsep pokok dalam ilmu politik. Definisi negara. Negara adalah suatu organisasi yang dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Definisi kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Definisi pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan pengambilan keputusan atau decision making menunjuk kepada proses yang terjadi sampai kepada keputusan itu tercapai. Kemudian, definisi kebijakan. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan itu. Dan yang terakhir, definisi pembagian atau alokasi. Pembagian pencatatan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam ilmu sosial, nilai suatu yang dianggap baik dan benar, suatu yang diinginkan, suatu yang mempunyai harga dan oleh karenanya dianggap hak dan benar, sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia. Nilai itu bersifat abstrak, seperti penilaian, atau azas seperti kejujuran, kebebasan pendapat, dan kebebasan mimbar.
Pembahasan kedua yaitu pendekatan dalam ilmu politik. Ilmu politik telah berkembang menjadi ilmu yang lebih komprehensif karena melibatkan banyak aspek yang tidak dihiraukan. Ilmu politik menjadi ilmu yang sangat dinamis dan realistis. Yang pertama, pendekatan legal atau institusional. Pendekatan ini sering dinamakan pendekatan tradisional, mulai berkembang pada abad ke-19 pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasa tradisional menyangkut antara lain, yang pertama sifat daripada undang-undang, kedua masalah kedaulatan, ketiga kedudukan dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku timbul dan berkembang di Amerika pada tahun 1990-an sesuai Perang Dunia Kedua. Sebab munculnya pendekatan perilaku antara lain: pertama, sifat deskriptif ilmu politik yang dianggap tidak memuaskan karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan. Dua, adanya kekhawatiran bahwa jika politik tidak maju dengan pesat, ia akan tinggal berbandingan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. 3. Di kalangan pemerintah Amerika Serikat muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik. Yang ketiga, pendekatan neo-Marxis. Neo-Marxis berasal dari kelas cendekiawan yang berasal dari kelas borjuis seperti cendekiawan lainnya. Mereka enggan bergabung dengan pesta politik. Para neo-Marxis ini di satu sisi menolak komunisme dari Uni Soviet, di pesta lain tidak setuju dengan kapitalisme. Dan yang keempat, pendekatan ketergantungan. Bertolak belakang dengan konsep Lenin imperialisme, bahwa imperialisme masih hidup tapi dalam bentuk lain seperti ekonomi yang didominasi negara-negara kaya. Pembangunan negara kurang maju selalu hal baik dengan kepentingan seperti negara jajahan dapat menyediakan sumber daya manusia atau sumber daya alam. Kedua, negara kurang maju dapat menjadi pasar untuk hasil produksi negara maju. Dan itulah pendekatan ketergantungan. Kelima, pendekatan rasional. Pendekatan ini berkembang setelah pendekatan-pendekatan sebelumnya dan juga bebas dari peperangan besar yang selama ini terjadi. Dalam ilmu politik dikenal dengan pendekatan rasional. Dasar dari pendekatan seperti tindakan manusia, instrumen agar perilaku manusia dapat penjelasan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan yang sedikit banyak jarak jauh. Yang kedua, para aktor merumuskan perilaku melalui perhitungan rasional mengenai aksi mana yang akan memaksimalkan keuntungannya. Yang ketiga, proses sosial berkala besar termasuk hal seperti peringkat, institusi, dan praktis. Praktis merupakan hasil dari kalkulasi seperti itu. Dan keenam, pendekatan institusional baru. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan lain. Ia lebih merupakan suatu melihat yang termasuk beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Institusional baru dirumuskan oleh Robert E. Bagus, yaitu aktor dan kelompok melaksanakan dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif. Pembatasan-pembatasan itu sendiri terdiri dari institusi-institusi. Jadi, inilah 6 pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan ketiga,
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Di sini ada 8 hubungan di dalam ilmu politik dan ilmu sosial lainnya, antara lain yang pertama sejarah, kedua filsafat, 3 sosiologi, 4 antropologi, kelima ekonomi, keenam psikologi, ketujuh geografi, dan kedelapan hukum. Di sini saya akan membahas satu persatu mengenai hubungan di dalam ilmu politik dan ilmu sosial. Yang pertama yaitu hubungan ilmu politik dengan sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik karena menyumbang bahan, data fakta dari masa lampau, kejadian fenomena politik yang terjadi masa sekarang memiliki kaitan dengan masa lampau. Yang misalnya Indonesia dijajah oleh Belanda, kemudian Aceh dikuasai oleh Belanda tahun 1914. Akan tetapi, perang gerilya terus berlanjut sampai tahun 1995. Jadi, dikuasai penuh Indonesia, dijajah oleh Belanda selama 3 tahun. Dan Bali dijajah tidak lama, hanya 36 tahun saja. Yang kedua, hubungan ilmu politik dengan filsafat, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai dari negara. Filsafat dilihat dari definisinya secara rasional dan sistematis, mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan univers alam semesta dan kehidupan manusia. Kemudian, filsafat Yunani kuno, filsafat politik juga mencakup erat hubungannya dengan moral, filosofi, ataupun etika. Etika sendiri membahas menyangkut norma-norma baik buruk seperti tindakan yang mana yang baik, manusia apakah yang disebut baik ataupun buruk. Yang ketiga, hubungan sosiologi. Hubungan sosiologi dan politik ini sangat erat sebagai disiplin ilmu. Meski berbeda dimensi, namun hubungan keduanya erat karena politik membutuhkan ilmu sosiologi untuk membantu memahami mengenai manusia dan masyarakat. Karena itulah muncul cabang ilmu khusus yang mempelajari sosiologi dan politik. Untuk melakukan kebijakan politik, pemerintah harus melihat kondisi sosial. Tidak bisa misalnya kebijakan di Aceh diterapkan di Papua, sama hal itu tidak bisa. Yang keempat, hubungan antropologi dan ilmu politik. Antropologi sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan maka akan sangat bermanfaat bagi ilmu politik. Kebudayaan memberikan corak dan ragam pada lembaga-lembaga dan ide dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ekonomi. Ilmu ekonomi dan politik merupakan dua aspek atau sektor penting dalam sebuah negara. Dua aspek ini memiliki hubungan yang sangat erat. Selanjutnya, psikologi. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam lingkup sosial. Sedangkan ilmu psikologi, ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan pada manusia, atau dapat dikatakan ilmu yang mempelajari tentang pada lingkup individu. Jadi, ilmu politik berkaitan erat dengan ilmu psikologi tersebut. Geografi. Ilmu politik memandang bahwa kondisi geografis dari suatu negara sangat luas berpengaruh terhadap aktivitas politik dan lembaganya. Misalnya di sini penjajah datang ke Indonesia. Yang pertama, letak Indonesia sangat strategis. Kemudian, Indonesia merupakan wilayah yang sangat subur. Indonesia negara yang beriklim tropis, banyak rempah-rempah. Jadi, yang mengundang penjajah itu disebabkan Indonesia memiliki sumber daya dan kesuburan tanah. Selanjutnya, hubungan hukum. Hubungan ilmu politik dan ilmu hukum yaitu dalam peranan negara sebagai pembentuk hukum dan dalam objek ilmu hukum itu sendiri, yaitu hukum. Hukum juga merupakan salah satu di antara sekian banyak
alat politik yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan penguasaan dan negara. Pembahasan keempat yaitu pembahasan demokrasi. Setelah Perang Dunia Kedua, kita melihat secara formal demokrasi merupakan dasar dari negara di dunia menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO. Untuk pertama dalam sejarah demokrasi dinyatakan semua sistem organisasi politik yang bernama demokrasi ini. Nama yang paling banyak digunakan baik itu dalam sistem politik kenegaraan maupun dalam sistem organisasi. Di dalam demokrasi terdapat dua macam, yaitu yang pertama demokrasi konstitusional dan demokrasi parlementer. Di sini yang akan saya jelaskan yang pertama demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan pemerintah perlu dibatasi. Di sini ada dua gagasan, yaitu yang pertama gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi. Pernah dirumuskan oleh Lord Acton atau ahli sejarah Inggris dengan mengingat bahwa pemerintah selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali mendekat banyak kelemahan. Dan yang kedua, manusia mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu. Tetapi manusia mempunyai kekuasaan tidak terbatas, pasti akan menyalahgunakan secara tidak terbatas, pasti akan menyalahgunakan. Kemudian, bentuk dasar-dasar sosial dan ekonomi dalam demokrasi konstitusional. Yang pertama, penyelesaian soal kelaparan. Kedua, kemiskinan. Ketiga, pengangguran. Keempat, perlindungan konstitusional. Kelima, badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih hak. Dan selanjutnya pemilihan umum yang bebas. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. Selanjutnya kebebasan untuk berserikat atau organisasi dan beroposisi, dan pendidikan kewarganegaraan. Dan yang kedua, demokrasi parlementer merupakan suatu sistem demokrasi di mana parlemen memiliki kekuasaan tertinggi. Apa yang dimaksud dengan sistem parlementer? Yaitu kekuasaan tertinggi ada di parlemen. Jika Perdana Menteri tidak didukung oleh parlemen, maka itu akan jatuh. Contoh yang menganut sistem demokrasi parlementer yaitu negara Inggris, Australia, dan Malaysia. Ketiga yaitu demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi terpimpin ada 4, yaitu dominasi dari presiden. Misalnya, Soekarno ingin kekuasaan tertinggi itu di presiden, sehingga presiden mendapat kekuasaan yang tidak terbatas, sehingga banyak yang menentang dengan keinginan politik dibandingkan Soekarno di kala itu. Kedua, terbatasnya peranan daripada partai politik. Jadi, di peranan politik itu sangatlah penting dan sangat terbatas. Ketiga, berkembangnya pengaruh komunis. Jadi masa itu Soekarno menggagas Nasako, nasionalis komunis agama. Soekarno ingin mempersatukan ketiga-tiganya dijadikan satu ideologi politik sebagai Nasako. Tapi ulama menentang karena tidak mungkin. Kemungkinan nasionalis dan komunis bisa saja, tapi komunis dengan agama itu tidak mungkin. Dan yang terakhir yaitu luasnya peranan ABRI unsur sosial politik. Seperti dalam demokrasi terpimpin, peranan ABRI ini memiliki sangat besar dan masuk ke dalam kancah-kancah dunia politik. Dan yang terakhir yaitu keempat, demokrasi Pancasila. Demokrasi ini menunjuk pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya ini penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai 4 pembahasan pokok di atas. Segala kekurangan hanya pada saya, namun keberhasilan milik kita bersama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.